Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillah alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa bidzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa sahbihi alladhina hum kan nujum bis samawati ma ba'du. Sebutin kula hormati, yang saya hormati semua umat Islam, wabil khusus Kiai Al-Hajj Abdul Hanan Tibian selaku pengasuh Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Tak lupa juga kepada Kiai Nawawi Tibian Al-Hajj, Kiai Al-Hajj Hasbullah Muhammad, Kiai Faikur Rahman Abdul Ghafur, dan Kiai Al-Hajj Salahuddin, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, semuanya selalu dalam keberkahan, kebaikan, dan ketaatan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, juga haul al-maghfur laha Nyai Ruqayyah Muhammad, yang semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ini termasuk awal saya ngaji bahasa Indonesia ini. Sering-seringnya bahasa Madura ya. Kalau ngaji di rumah di pondok bahasa Indonesia, ngaji sama santri bahasa Indonesia. Tapi kalau ngaji pengajian gini biasanya bahasa Madura. Ini baru kali ini bahasa Indonesia. Ini ada yang di luar Madura, ada yang di luar Madura. Ada. Dari mana yang banyak? Batam. Udah. Cuma biar dak ngantuk, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dicatat tadi itu yang ngelempar itu. Siapa itu? Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah kita bertemu di Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, salah satu sosok Nabi yang paling dicintai oleh Allah, Nabi yang paling penyabar, dan Nabi yang anti bullying. Tidak pernah bully Nabi itu, tapi jadi korban bully. Jadi kalau kalian ingin free bullying, maka Anda siap menjadi orang yang akan dibully. Tapi tidak apa-apa, karena dibully orang itu menghabiskan dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW, kata para perawi hadis itu, laisa bighammazin wala ayyab. Nabi itu tidak senang mencaci orang, tidak senang mencaci orang. Wala sokhab, tidak senang teriak-teriak. Tidak senang apa? Teriak-teriak. Jadi kalau perlu sama orang yang jauh, tidak usah teriak ya. Datangi dulu baru ngomong. Karena termasuk sifat Nabi itu, Nabi tidak senang teriak. Makanya perumpamaan bahasa Arab itu kalau ada orang ngomong terus atau teriak-teriak terus itu katanya kayak himar. Karena himar itu senengannya apa? Teriak-teriak. Senengnya kayak apa? Teriak. Allahumma sholli ala Muhammad. Capek. Jangan bohong itu doh. Capek apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya karena termasuk sifat Nabi itu jujur, jujur. Jangan gara-gara memeriahkan acara
kalian capek bilang nggak capek. Nah, itu namanya acara seremonial. Tapi kalau ngaku capek itu berarti memang ini gerakan untuk meniru sifat Nabi, yaitu jujur. Tapi tenang, karena kata Nabi, al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya. Kalau kalian tidak capek, pahalanya kecil. Kalau kalian tidak capek, pahalanya kecil. Tapi kalau capek dipaksa tetap dengerin, dipaksa tetap duduk di sini. Entah karena takut ke pengurus, entah karena takut ke Kiai Hanan, Allahu a'lam. Kok capek mau tetap duduk, itu al ajru bi qadrit. Pahala tergantung capeknya. Jadi yang sampai tidur ini pahalanya tambah besar. Tapi gak dapat ilmu, gak dapat ilmu. Kalau cuma pengen pahala besar ya duduk di sini terus sambil sholawat sampai ngedoh. Ya. Sampai apa? Ngedoh capek. Itu pahalanya besar tapi tidak dapat ilmu. Karena ilmu itu kata Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Al-Quran itu bisa menjadi alarm, bisa menjadi pengingat, atau bahasa gampangnya rem lah. Bisa menjadi apa? Rem. Kalau kita mau salah ngerem. Itu liman kana lahu qalb, bagi orang yang punya hati bersih, hatinya siap. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi hatinya siap menerima, terus dia mendengarkan dengan seksama dan juga langsung menyaksikan, nggak lihat live streamingnya. Memang langsung hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Pilih ilmu apa pilih pahala? Pahala belum tentu ilmu, tapi ilmu pasti pahala. Ilmu pasti pahala. Maka gurunya Al-Fakir di Sarang itu, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, itu kalau ada santri mondok, pas Al-Fakir ziarah ke beliau. Ziarah ini bukan khusus ziarah kubur, paham ya? Ziarah ini pergi ke orang lain, itu namanya ziarah, baik masih hidup atau sudah wafat. Ada tamu mau mondokin anak, terus orang tuanya bilang, Kiai, semoga anak saya di sini dapat barokah. Semoga anak saya di sini dapat barokah. Apa kata almarhum Syekhina Maimun Zubair? Kalau mau cari barokah, tidak usah ke pondok, anakmu suruh khidmah kepadamu. Karena berkhidmah kepada orang tua itu luar biasa. Kalau cuma cari barokah, khidmahkan saja kepadamu. Suruh khidmah, itu barokah. Kalau ke pondok itu cari ilmu. Kalau ke pondok cari ilmu, kalau ke pondok cari barokah belum tentu dapat Tapi kalau ke pondok cari ilmu, pasti kalau niatnya benar pasti mendapat barokah. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi niatkan ke sini cari ilmu dengan niat yang baik, insya Allah nanti ilmunya barokah. Kalau cuma cari barokah nanti kalian nih cuma sapu-sapu, ya, bersihin mobilnya Kiai, siram pohon, tapi disuruh ngaji ngafalin tidak mau. Disuruh ngaji ngafalin tidak mau. Gini, saya kalau mendidik santri itu gini, gimana supaya santri itu mau ngafalin, semangat ngafalin. Saya bilang gini, hafalan, tugas atau apapun yang dibebankan oleh guru kepada santri itu anggap saja hadiah. Anggap saja apa? Hadiah. Cuma pertanyaannya, bisa apa enggak kita mencapai hadiah itu? Karena ketika hafalan, misalnya Imriti atau Alfiyah, kalian disuruh ngafalin sama Ustadz, hafalkan Imriti, hafalkan Alfiyah misalnya. Kok kalian hafal? Itu yang nikmat siapa? Yang nikmat kalian. Kalian disuruh belajar Fathul Qorib misalnya, hafalan Fathul Qorib. Kok bisa paham, hafal, bisa menerapkan, itu yang nikmat siapa? Kalian. Jadi tugas hafalan apapun itu semua hadiah dari Ustadz. Cuma pertanyaannya, kalian bisa enggak menerima hadiah itu? Kalau kalian bisa menerima, ya kalian akan mendapat nikmat. Karena ilmu itu luar biasa. Ilmu itu luar biasa. Kalian belajar ilmu kok sampai hasil dapat ridho Allah?
Kalian tidak cari ilmu kok sampai hasil dapat ridho Allah. Banyak ya hadis tentang kecintaan Allah atau kedudukan orang alim di sisi Allah. Fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi misalnya. Keutamaan orang alim artinya belajar ilmu dia sudah paham, dapat ilmunya, itu keutamaannya seperti keutamaan Nabi dibanding dengan sahabat yang derajatnya paling rendah. Berarti kan pasti mendapat ridho Allah. Kalau kalian belajar kok tidak paham, belajar ilmu tapi tidak paham-paham, tapi tetap belajar, kalian sedih karena tidak paham-paham. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku itu dekat dengan orang-orang yang hatinya susah karena aku. Hatinya susah karena aku. Misalnya kalian belajar ya, belajar ingin paham hukum Allah, ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Ternyata belajar tidak paham-paham. Teman kalian yang agak nakal baca sebentar paham, baca sebentar paham. Karena biasanya anak yang cerdas agak nakal kayak biasanya. Biasanya yang nunduk-nunduk itu biasanya tidak hafal-hafal ya. Ngaji tidak paham-paham, ngafalin nggak hafal. Tapi sabar saja. Kalian tuh dekat dengan Allah di saat kalian susah. Tapi susahnya bukan karena mikirin kiriman ya. Susah mikirin kenapa kok nggak paham-paham belajar ilmu agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalian pede saja, pede maksudnya ya apa ya? Pede itu husnudzon kepada Allah. Pede itu apa? Husnudzon kepada Allah bahwa kalian akan dijadikan sebagian orang-orang yang membanggakan Nabi. Karena husnudzon itu dampaknya luar biasa. Dulu Al-Fakir mondok, lulus SMP ya, lulus SMP bukan lulus SD, lulus SMP negeri, mondok, nyampe pondok sarang bahasa Jawa. Tidak paham sama sekali. Tidak ngaji sebelumnya, tidak paham bahasa Jawa, nyampe sarang ngaji bahasa Jawa. Ya Allah, masa bisa saya bisa ngaji itu bisa enggak ya? Kayaknya kok udah akan bisa. Awalnya kayaknya kok udah akan bisa. Bahasa Arab tidak ada harokatnya. Terus yang ngajarin pakai bahasa Jawa. Tapi lambat laun bertemu sama adiknya beliau ya, adiknya Kiai Hanan, adiknya Kiai Nawawi, namanya Kiai Nurzen. Itu beliau mengajari saya tanpa waktu. Kapan waktunya belajar? Kak, saya panggil Kak. Kapan waktunya belajar Kak? Sudah ada waktunya Beb, pokoknya sampean lowong, saya lowong, ayo ngaji. Jadi kadang sehari 3 kali, kadang sehari sekali, kadang sehari 2 kali. Pokoknya ngaji, terus ngaji. Dan subhanallah, cuma pantangannya satu kalau beliau ngajar itu, sebelum mikir tidak boleh nanya. Ya, beliau itu selalu bilang sebelum mikir tidak boleh nanya. Terus kalau saya salah, biasanya nggak bilang salah sampean Bib, enggak. Misalnya saya baca Ja'a Zaidin misalnya, kan awal belajar. Itu beliau bilangnya, Beb, kata guru saya, cepon guru dan gula. Mak marina fi'il baca khofat, ini kebuduh. Setelah fi'il kok dibaca khofat itu berarti bodoh. Karena fi'il itu menuntut rofa atau nasab, yaitu fa'il atau maf'ul. Jadi tidak ada Ja'a Zaidin itu tidak ada. Kemungkinannya ya Ja'a Zaidun atau Zaidan. Tapi kalau gak ada kalimat lain karena yang umdah itu fa'il, jadi pasti Ja'a Zaidun. Jadi cara ngajarnya gitu, katanya ngajarnya pakai mon-emon gitu. Mon-emon, kalau ada mubtada ada khobar gitu. Kalau ada fi'il ada fa'il, kalau ada syarat ada jawab. Mulai belajar sedikit-sedikit kok saya kayaknya mau bisa. Terus kata guru ini, kata Kak Zen ini, saya panggilnya Kak Zen. Terus yang penting husnudzon ke Allah. Yang penting belajar tekun, terus yakin bahwa sama Allah akan diberi bisa. Sama Allah akan diberi apa? Bisa. Subhanallah. Tidak sadar beberapa bulan kalau masuk kelas disuruh baca sama guru itu mulai bisa.
Disuruh baca sama guru mulai bisa. Jadi saya heran, ya Allah masa saya bisa gitu. Jadi ini barokahnya husnudon. Awalnya saya mikir masa bisa baca kitab, kitab gak ada harokatnya gitu. Baca Al-Quran aja gak lancar, ada harokatnya. Ini tidak ada harokatnya, suruh baca, masa saya bisa. Ternyata dengan perasaan masa saya bisa itu tidak bisa-bisa. Dengan perasaan masa saya bisa itu tidak bisa. Jadi adik-adik kalau pengen cepet tahu, yang rajin belajar, terus husnudon sama Allah, bahwa kalian akan diberi bisa sama Allah. Kalian ingin akhlaknya baik, berbudi pekerti yang baik, berusaha dan husnudon sama Allah, akan dijadikan orang yang berbudi pekerti baik. Insya Allah akan hasil. Insya Allah akan apa? Hasil. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadilah ulama-ulama yang warasatul anbiya. Karena semakin akhir, ya kata Kiai Hanan tadi, kita ini krisis moral ya. Krisis apa? Moral. Tentunya moral ya yang menekuni. Lebih spesifik ya pesantren. Kalau orang pesantrennya saja akhlaknya gak baik, orang pesantrennya saja moralnya gak baik, apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Meskipun ini tidak bisa jadi ukuran, ini cuma biasanya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya tidak usah banyak-banyak bicara, saya langsung mau baca tentang Sama'ilnya Nabi aja ya. Sama'il Nabi, sifat-sifat Nabi, terutama yang berkaitan dengan Nabi anti bully. Nabi tidak seneng apa? Bully. Nabi itu penyabar ya. Jadi saya bacakan, tidak ada sama sekali niat menggurui para kiai. Kiai tidak usah mendengarkan, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik dengerin. Yang penting adik-adik apa? Dengerin ya, dengerin. Biar satu dapat barokahnya kitab ya. Nomor dua apa? Sedikit banyak mempelajari sifat Nabi Muhammad SAW. Ini warada fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasulullahi muntasiron min madlamatin dzulimaha qattu. Nabi tidak pernah membalas kezaliman di saat beliau dizalimi. Ya. Jadi ma ra'aitu Rasulullah muntasiron min madlamatin dzulimaha qattu. Ketika Nabi dizalimi, Nabi tidak pernah membalas kezaliman itu. Malam takun hurmatan min maharimillah. Selama kezaliman itu, keburukan yang ditimpakan pada Nabi tidak berhubungan dengan syiar-syiar agama Allah. Selama tidak berhubungan dengan syiar-syiar agama Allah. Contoh, adik-adik punya Al-Quran, terus Qurannya kalian, salah satu dari kalian dilempar oleh temannya, harus marah. Bukan karena dia melempar sesuatu hal yang milikku, enggak, tapi dia melempar Al-Quran. Atau kalau Al-Quran terlalu jauh lah gambar itu, buku yang berisi kitab misalnya, buku yang berisi kitab, kok oleh teman kalian diambil dibuang, kalian marah. Tapi marahnya bukan karena bukuku kok dibuang, enggak, itu kitab. Itu apa? Kitab. Tapi kalau buku kosong, buku baru, gak ada apa-apanya, tidak usah marah. Kalau ingin meniru Nabi, Nabi itu tidak pernah membalas kezaliman di saat beliau dizalimi. Ya. Wa ma daraba biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah. Nabi tidak pernah memukul siapapun tidak pernah, kecuali saat perang. Tentunya perang sama orang kafir. Tentunya perang sama orang kafir. Jadi kalau kalian pengen niru Nabi, maka jangan pukul siapapun. Yang penting dalil ini, ibarat ini jangan dipakai keamanan. Kalau keamanan pakai ini, wah gak jalan. Hukuman-hukuman takzir tak jalan. Ini untuk santri, untuk keamanan lain. Terus keamanan itu salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dalam riwayat An-Nasa'i itu yang ketiga itu apa? Wa yuhibba fillah wa yabghadha
fillah. Biasanya kan apa? Ayyuhibballah wa rasulah, terus wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga di riwayat Nasai itu apa? Wa ayyuhibba fillah wa yabghadha fillah. Itu dalilnya keamanan. Orang kalau ingin menemukan halawatul iman maka harus punya rasa marah, tapi marahnya karena Allah. Misalnya ada anak-anak yang melanggar, kata Kiai Hanan suruh takzirannya misalnya dicubit atau apa, atau disuruh berdiri di panasnya, ya harus tega. Harus apa? Tega keamanan. Ayo kamu hukum. Saya benci pada pelanggaranmu, tapi karena Allah. Bencinya karena Allah. Insya Allah bisa menemukan nikmat iman, menemukan halawatul iman. Tapi kalau takzirnya karena memang benci-benci bukan karena Allah, hati-hati. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sekecil apapun kok tidak di atas namakan Allah. Mukul itu kan buruk, kelihatannya apa? Buruk. Tapi kalau diniatin karena Allah ya jadi baik. Misalnya mukul anak yang nakal. Mukul anak yang nakal dulu, tapi kalau sekarang tidak tahu, sekarang kayaknya tidak boleh mukul lagi ya. Kalau mukul kadang-kadang lapor polisi kadangnya. Ini akhir zaman, di sini tak alim-alim mana. Alim masih ring salai segunik ring tua ngamuk. Dididik sedikit orang tuanya ngamuk, lapor polisi, ya ada alim-alim anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma daraba khadiman wa lam ra'atan waji'a ilaihi birajulin faqila hada arada ayyaktulaka. Nabi Muhammad itu pernah didatangkan seorang lelaki. Lelaki itu tertangkap, padahal awalnya lelaki itu ingin membunuh Nabi. Ada orang mau membunuh Nabi, terus tertangkap oleh sahabat. Faqala lahun nabi lan turo'a. Walau aradta dzalika ay qatli lam tusallat alayya. Lam turo'a, udah aman, kamu bentak kira bengitek. Aman tinalah. Orang ini kan takut, dia mau membunuh Nabi, tertangkap, takut dibunuh sama Nabi. Ternyata kata Nabi, aman. Meskipun kamu membunuhku, tidak akan bisa. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Nabi itu dijaga oleh Allah. Akhirnya orang ini masuk Islam. Gara-gara sifat baiknya Nabi, dia mau membunuh, setelah tertangkap, ternyata sama Nabi gak dibunuh, malah dimaafkan. Akhirnya masuk Islam. Terus ada juga seorang pastor. Seorang pastor namanya Zaid bin Sya'nah ya. Kalau di kitabnya Abu Ya Muhammad Al-Maliki itu dijelaskan bahwa Zaid bin Sya'nah ini seorang Nasrani. Sebelum Islam ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqadahu dainan alaihi fajadaba thawbahu amman kibihi wa akhadha bimajabi'i thiyabi wa aghlada lahu fil qawli. Walhasil cerita singkatnya, awalnya ceritanya gini, ada orang pergi ke Nabi minta sesuatu. Nabi, saya minta sesuatu. Nabi tidak punya uang. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta, tidak pernah. Kalau ada orang minta ke Nabi pasti diberi oleh Nabi, pasti diberi. Lapas itu Nabi tidak punya apa-apa. Jadi ada orang minta, Nabi saya minta sesuatu. Adalah Zaid bin Sya'nah ini yang ingin mengetes Nabi, seorang pastor. Terus Nabi bilang sama orang yang minta, kamu berhutang sana ke salah satu orang yang menjual, nanti saya yang mau bayar. Kamu berhutang, nanti saya yang bayar. Terus kata Zaid bin Sya'nah ini, biar Nabi saya yang bayar, nanti Anda bayar ke saya. Kata Zaid bin Sya'nah, biar saya yang bayar apa yang mau dibeli orang itu, yang meminta-minta itu, nanti Anda bayar ke saya. Ditempo sekitar 1 bulan. Sekitar apa? 1 bulan. Pokoknya majer utang sebulan lagi. 1 bulan lagi bayar hutang. Ternyata sebelum nyampe 1 bulan, ini di kitab ini disingkatnya. Sebelum nyampe 1 bulan dia nagih utang. Menagih hutangnya, udah gitu langsung ridaknya Nabi di apa ini? Ditarik.
Padahal waktu itu Nabi pakai rida yang agak kasar kainnya. Agak apa? Kasar. Ditarik sampai membekas di leher Nabi. Di leher Nabi itu ada bekas apa? Tarian. Ada bekas tarian. Sudah narik gitu masih ngomong kasar. Apa omongannya? Innakum ya bani Abdul Muttalib mutulun. Kamu ini memang keturunan Abdul Muttalib. Senengannya itu selalu menunda-nunda hutang. Matlun itu gini, punya tapi ditunda. Itu namanya matlun. Makanya kata Nabi, matlul ghani zulmun. Orang punya hutang waktu bayar kok dia bisa bayar, tidak bayar itu orang zalim. Namanya matlun itu. Fantaharahu Umaru wa syaddada lahu fil qawli. Sayyidina Umar langsung marah ngelihat Nabi dibicarain kotor, ngelihat Nabi ditarik-tarik, Sayyidina Umar marah, mau dibunuh sama Sayyidina Umar. Ternyata apa sikap Nabi? Wan nabiyyu yatabassamu. Nabi senyum. Ditarik, dicaci, Nabi senyum. Makanya ini senyum tabassum harus jadi atmosfer katanya di pondok Puncak Darussalam ini. Nabi tersenyum. Faqala Rasulullah ana wa huwa. Umar jangan ikut-ikut, ini urusan saya sama dia. Kunna ila ghairi hada minka ahwaja ya Umar. Kita ini lebih butuh dari bukan sifatmu, lebih butuh kepada, tidak butuh pada marah-marahmu Umar, lebih butuh pada yang lain. Ini urusan aku dan dia, aku tidak butuh, kita tidak butuh pada marah-marahmu, tidak butuh. Ta'muruni bihusnil qada'i wa ta'murhu bihusnit taqati. Tsumma qala laqad baqiya min ajlihi thalathun. Min ajalihi thalathun. Saya singkat ya. Wa amara Umara yakdihi malahu wa yaziduhu ishrina so'an. Walhasil sama Nabi Sayyidina Umar ini disuruh bayarin hutangnya Nabi, terus disuruh tambah 20 sok. 20 sok. 5 rawa'ahu. Kenapa Sayyidina Umar disuruh nambah 20 sok? Ibarat orang hutang 5 juta disuruh bayar 9 juta. 5 juta disuruh bayar 9 juta. Atau hutang 10.000 disuruh bayar 70.000. Kenapa disuruh nambah sama Nabi bayarnya? 5 rawa'ahu. Karena Sayyidina Umar sempat membuat orang itu kaget gara-gara membentak. Padahal yang bentak benar, yang membentak posisinya benar. Karena orang ini mencaci Nabi, menarik leher Nabi, menarik rida Nabi. Jadi dimarahi oleh Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar disuruh bayar denda. Bahasa kasarnya bayar denda. Jadi bayar hutangnya suruh dibayari, Sayyidina Umar suruh bayar lebih 5 rawa'ahu. Karena Sayyidina Umar membuat orang itu kaget. Fakana sababa islami. Gara-gara itu Zaid bin Sya'na ini masuk Islam. Terus beliau itu berkata, ma baqiya min alamatin nubuwati syai'un illa waqad araftuha fi wajhi Muhammad illa thnataini lam akhburhuma. Aku semua sifat Nabi yang ada di kitab Injil aku temukan di Muhammad, kecuali 2 yang belum aku temukan. Dan aku belum menguji Muhammad dengan 2 sifat ini. Yasbiku hilmuhu jahlahu wa la taziduhu syiddatul jahli illa hilma. Nah ternyata 2 sifat ini sudah dicoba, sudah diuji oleh Zaid bin Sya'na dengan cerita tadi. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi disalahi Nabi itu dicaci bukan marah. Meskipun kata Allah di Al-Quran, apa firman Allah? Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Orang disalahi orang lain, dicaci orang lain, disakiti orang lain, tidak apa-apa membalas jelek. Tapi harus sama, gak boleh lebih. Kalau kamu mencubit temanmu, dicubit temanmu, itu harus diukur. Kerasnya cubitan itu berapa? Harus beli alat ukur dulu. Baru boleh membalas. Karena kalau cubitan kalian membalas lebih sakit, dosa lebihnya. Lebihnya dosa. Makanya lebih baik faman afa wa aslah fajruhu 'ala Allah. Lebih baik diam saja. Memaafkan saja, karena memaafkan itu akan mendapat pahala besar di sisi Allah. Terus intinya kita tiru Nabi, jangan suka marah, ayo sering senyum. Yang penting senyumnya atas dasar ilmu. Jangan senyum sama cewek yang bukan muhrim. Yang cewek jangan senyum sama cowok yang bukan muhrim. Karena kayak apapun mulianya akhlak itu tetap setelah ilmu, tetap setelah
ilmu. Ya. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Yang dinamakan menyempurnakan itu berarti sudah ada sesuatu cuma butuh disempurnakan. Apa sesuatu itu? Ilmu. Ilmu. At-tabassum shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kamu tersenyum di depan wajah temanmu itu sedekah. Kalau didasari ilmu. Apa ilmunya? Senyum di depan orang yang mahram. Senyum di depan orang yang sama jenis. Kalau senyum di depan orang yang bukan mahram bukan sedekah. La'nah wa niqmah. Menjadi laknat dan siksaan. Jadi atmosferkan senyum tapi batasi. Kalau yang depan ini tidak boleh senyum, yang belakang itu tidak boleh. Haram. Semakin kalian judes, cewek-cewek ini semakin judes, santriwati semakin judes sama santri cowok itu semakin baik. Semakin judes semakin baik. Pokoknya wanita itu baiknya gak judes cuma sama suami sama yang mahram. Sama selain mahram tuh bagusnya judes. Karena kalau gak judes fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Nanti orang yang hatinya belum punya iman kuat dia akan nyangka, oh ini kok senyum berarti mau sama saya, ini bahaya itu. Nah, jadi wanita itu harus judes ya, harus apa? Judes, kecuali sama suami dan orang yang mahram. Itu juga akhlak terpuji bagi wanita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi ilmunya dikuatkan, akhlaknya dikuatkan. Jadilah ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedikit saya sampaikan, nabi dan rasul itu kalau kata ulama ahli hadis sama. Nabi dan rasul kata ulama ahli hadis apa? Sama, cuma bedanya satu. Apa bedanya? Rasul itu datang dengan membawa syariat yang diperbaharui oleh Allah. Jadi rasul itu datang dengan membawa syariat atau tugas syariat yang diperbaharui. Maksudnya diperbaharui bagaimana? Menghapus syariat rasul sebelumnya. Kalau nabi diutus oleh Allah menyampaikan syariat tetap dengan visi misi rasul sebelumnya. Samanya di mana? Samanya sama-sama wajib menyampaikan. Kalau di Fathul Qorib kan enggak ya. Kalau di Fathul Qorib gimana? Nabi itu siapa? Rajulun uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi ya. Orang laki-laki yang mendapat wahyu syariat tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Nabi dikatakan gak wajib menyampaikan, nanti al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi, berarti para ulama tidak usah menyampaikan ilmu. Karena hadisnya al-ulama warasatul anbiya, bukan al-ulama warasatul rusul. Kalau kita ikut definisi yang Nabi tidak wajib menyampaikan, maka nanti santri tidak wajib menyampaikan, ulama tidak wajib ngajar. Padahal orang tahu agama, kok tidak diajarkan, itu ancamannya dari Allah menakutkan, laknat ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang sudah tahu agama, sudah tahu Al-Quran, sudah tahu hadis, kok gak disampaikan? Ada orang nanya malah disimpan. Oh saya tidak pantas jawab. Padahal tahu. Diam, ilmunya gak disampaikan. Maka orang itu dapat laknat. Yal'anuhumullah, mendapat laknatnya Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, mendapat laknatnya siapapun kelak yang bisa melaknat. Kalau mau tobat supaya gak dapat laknat, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Jadi tobatnya orang biasa dengan ulama itu beda. Orang biasa tobat cukup merasa menyesal melakukan dosa, tidak mau mengulangi lagi, istighfar kepada Allah cukup. Tapi kalau ulama tobat tidak cukup itu, harus ngajar. Harus apa? Ngajar. Karena ilal ladzina tabu wa aslahu, dia bertobat, berbuat baik, wa bayyanu, dan dia mau mengajarkan ilmunya. Faulaika atubu alaihim. Baru Allah menyatakan Allah menerima taubatnya. Jadi saya mohon adik-adik santri, setelah kalian pulang dari pondok, selesai mondok di sini sampai lulus selesai,
Berapapun kadarnya salurkan ilmu kalian. Berapapun kadarnya salurkan ilmu kalian. Tapi jangan sok menggurui orang lain, jangan. Tapi di mana ilmu kalian dibutuhkan, salurkan. Santri ini sekarang kalah sama anak sekolah. Anak sekolah itu dia pinter dak pinter, anak kuliah itu pinter dak pinter, yang pinter, yang dak pinter, yang hasil nyogok, yang enggak, itu semua kalau dapat ijazah cari kerja semua. Semua cari kerja. Artinya dia tidak mikir saya pantas kerja apa enggak, yang penting cari kerja dapat uang. Makanya banyak di Indonesia jurusannya A kerjanya di B, jurusannya A kerjanya di Z. Banyak karena yang penting dia dapat uang. Lah sedangkan santri dia keluar dari pondok disuruh ngajar, saya belum pantas ngajar, saya belum pantas ngajar. Yang bilang kalian pantas tuh siapa? Tidak ada yang bilang kalian pantas. Kok ada orang minta bantu kalian ngajar, itu maksudnya apa? Ayo ilmu yang kamu dapatkan di pondok itu salurkan sebisamu. Gara-gara yang berhenti pondok, misalnya setiap satu pondok yang berhenti 20 orang, 30 orang, yang mau ngajar cuma 2, ya akhirnya jomplang, kalah sama orang yang sekolah. Orang sekolah lulus 10 cari kerja 10 semua, lulus 100 ya cari kerja semua 100. Anak mondok yang lulus 100 yang mau memanfaatkan ilmunya cuma 1, 2, 3, akhirnya kalah. Makanya atmosfer di masyarakat lebih kuat apa? Bukan lebih kuat religius, tapi lebih kuat orientalis, lebih kuat materialis. Orang-orang yang senang bahas bisnis, senang bahas uang. Kenapa? Karena santri malu di masyarakat untuk membahas ilmu agama. Malah santri kalau duduk bareng-bareng itu juga ikut bahas game. Ikut bahas game, ikut bahas yang nggak penting. Makanya kata Nabi, ana fi'atukum wa fi'atu kulli muslim. Aku itu kelompok kalian dan kelompok siapapun yang muslim. Artinya apa? Nabi itu senang bicara berkelompok. Nabi itu senang bahasa turun dekan. Tapi dekan nah manfaat kapi. Dulu pas Al-Fakir mondok, ini sedikit cerita. Tidak seneng ngumpul sama orang, senengnya belajar terus. Tidak seneng ngumpul sama orang, belajar terus. Paling ya kenal anak kamar pun tidak ada yang roco, ada 1-2 yang roco. Karena pengennya belajar terus. Seneng, kadung apa? Kadung dikasih seneng sama Allah. Sampai suatu saat bertemu sama seorang guru, sama beliau Al-Fakir ini dikasih gelas kopi terus gula, disuruh disuruh cerita. Awalnya menolak, maksudnya akal menolak, ya Allah orang senang belajar kok disuruh cerita. Tapi senang belajar dulu ya. Kalau tidak senang belajar jangan cerita, belajarnya sedikit kok mau cerita. Ternyata setelah Al-Fakir cerita membahas ilmu, tentunya seringnya membahas ilmu. Ya Kak Nuris dah tahu, Kak Nuris tahu saya, dan saya Al-Fakir nih berkat doanya beliau juga pastinya. Itu ternyata setelah kita bermusyawarah, bahasa pondoknya bermusyawarah, pakai kopi bersama teman-teman musyawarah ilmu ya. Itu ternyata apa yang menurut Al-Fakir benar ketika dibandingkan dengan pikiran orang lain ternyata salah. Salah. Jadi orang sering menyendiri itu kadang salah tapi dia tidak merasa salah. Makanya yang rajin musyawarah. Ada musyawarah di sini ya? Belum. Ya kalau tidak ada musyawarah yang sering nanya. Tapi kalau sudah mikir, kalau belum mikir jangan nanya, pikir dulu. Pikir dulu, tidak kuat nanya sama ustadz. Nanya sama siapa? Ustaz. Nah, karena dengan adanya perbincangan itu akan mendapatkan ilmu. Makanya Nabi mengatakan as-su'al nisful ilmi. Itu awalnya masa bertanya separuh ilmu. Maksudnya apa ya? Karena dengan kita bertanya ilmu guru kita akan keluar. Kadang dengan kita menyampaikan sesuatu yang menurut kita benar itu ternyata salah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Jadi semua sudah terakhir, semoga kita dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, ini bukan bulan yang mulia, tapi karena Nabi dilahirkan di Rabiul Awal menjadi bulan mulia. Hari Senin bukan hari mulia, tapi karena Nabi lahir di hari Senin, Senin jadi mulia. Tidak ada puasa sunnah hari Jumat, tidak ada. Yang ada puasa sunnah hari Senin. Orang puasa Jumat tok, hukumnya apa? Apa hukumnya? Orang puasa hanya hari Jumat, apa hukumnya? Makruh. Makruh hukumnya. Orang puasa Jumat itu bisa sunnah ketika digabung dengan Jumat Sabtu atau Jumat Kamis. Jumat tok kok dijadikan puasa sunnah, selain Jumat gak mau puasa, makruh hukumnya. Jadi meskipun inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, Allah akan tetap menunjukkan bahwa sayyidul ayyam itu yang gak terlihat ya hari Senin. Juga termasuk hari Senin, makanya nabinya dilahirkan di hari Senin, dan hari Senin menjadi mulia yaitu di puasa sunnah puasa di hari Senin. Nah, semoga kita yang penuh dosa ini, yang penuh keluputan ini dimuliakan oleh Allah karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, mendengarkan sedikit sekali dari akhlak Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bulan Rabiul Awal dan sebagaimana hari Senin yang Allah muliakan. Allah beri keutamaan karena nempel kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fakir tidak bisa banyak berkata-kata karena diapit oleh dua orang alim, jadi ilmunya hilang semua. Diapit orang alim nih, ilmunya apa? Hilang semua. Jadi apa yang saya sampaikan dari tadi itu tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan mau sampaikan, tidak ada. Ini sudah minallah wa fillah insyaallah. Semua ini dari Allah. Semoga idza sadaral kalam minal qalb yatalaqqahul qalb. Ketika ucapan keluar dari hati, maka semoga juga diterima oleh hati kalian, bukan cuma dari telinga yang akan keluar dari telinga satunya. Semoga semuanya menjadi santri-santri kebanggaan Nabi Muhammad. Semoga semuanya jadi orang-orang yang membanggakan orang tuanya, membanggakan daerahnya, membanggakan negaranya, terutama membanggakan agamanya. Tentu dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, dengan harta-harta yang diperoleh yang diridhoi oleh Allah. Semoga Kehanan dan keluarga semua disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Semoga pondok ini dijadikan pondok-pondok yang mengeluarkan orang-orang yang dicintai Allah. Digampangkan semua urusan pondok-pondok ini, dan semua yang mau ikut membantu untuk majunya pondok ini, baik dari ustadz, baik dari tukang masak, baik dari tukang bersih-bersih, atau siapapun yang berhubungan dengan pondok ini, semoga diangkat menjadi kasih Allah. Semoga digampangkan semua urusannya oleh Allah, dunia maupun akhirat. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.